Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan akan serial tentang Kristen lembu ini. Dan kita akan belajar tentang dari lembu dalam perspektif saat ini adalah diperlengkapi untuk karya Allah menjadi sempurna dalam kita. Berarti ada sesuatu yang kita bisa belajar dari lembu ini, bahwa ada sebuah karya Allah yang Allah tunjukkan supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan menjadi sempurna. Yaitu apa? Memberikan diri kita sepenuhnya untuk orang lain, berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya coba sampaikan seperti ini. Coba kita melihat ini adalah merupakan bagian dari proses pertumbuhan daripada lembu itu. Lihat bahwa dari pembuahan itu berat badannya sampai kelahiran itu landai, sangat lambat pertumbuhannya. Tapi ketika dia kelahiran sampai dengan umur pubertas itu cepat sekali naik akan berat badannya. Artinya proses tubuhnya ini menghasilkan sebuah proses yang luar biasa bagus sehingga tubuhnya itu bertambah dengan luar biasa. Ya, ini memberikan sebuah proses atau pemahaman kita tentang proses yang membangun sebuah hidup yang berkualitas. Ya, kalau kita melihat produktivitas, nilai produktivitas umur di hadapan Tuhan, ini kita lihat dalam Imamat pasal 27 ayat 1-9, bahwa umur 1 bulan sampai dengan 5 tahun hanya dinilai dengan 5 sikal perak untuk laki-laki, dan perempuannya hanya 3 sikal. Tapi kalau bicara tentang umur 20 sampai 60 tahun, nilainya adalah 50 sikal perak untuk laki-laki dan 30 sikal perak untuk perempuan. Untuk lebih daripada itu agak turun lagi nilainya, hanya 15 dan juga 10. Ini mau memberikan bahwa Tuhan juga melihat bahwa umur produktif itu ada, yang mana itu memberikan dampak bagi kehidupan kita apa? Disitulah kita pacu, kita bertumbuh, berkembang secara maksimal. Sehingga apa? Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bisa kita nyatakan, bisa kita lakukan. Saya akan mengajak kita untuk melihat dari pertumbuhan dari lembu ini. Coba kita lihat bahwa ketika dia dalam kandungan, apa yang terjadi? Setelah terjadi konsepsi, terdapat embrio atau fetus. Kemudian dia dibungkus dalam cairan ya yang ada di uterus. Lalu pertumbuhan awalnya itu lambat. Lalu mendekati kelahiran cepat sekali, dan karena induknya sangat membutuhkan nutrisi pada waktu dia sudah mau melahirkan. Ya. Kemudian setelah kelahiran, apa yang terjadi? Berat badannya itu sebenarnya hanya 8% dari berat dewasa. Tetapi ya dia keluar dengan kepala dan kaki lebih besar, badan agak kurus ya. 18% dari berat dewasa. Jadi masih sangat ringan. Nah, tetapi ketika yang dibangun mulai dari dia kelahiran, sebenarnya ada sesuatu yang unik, yaitu dibangun adalah apa? Rumen, retikulum, omasum maupun obamasum. Ini mengalami proses perubahan yang luar biasa. Ya, coba kita lihat bagaimana apa yang ada di dalam alat pencernaan. Ya, nah proses pertumbuhan dari kelahiran itu sebenarnya sedang membangun rumennya. Rumen yang hanya 30% nanti akan menjadi 70% dan akan menjadi 80%. Sedangkan yang lainnya itu menurun. Ya, baik itu retikulumnya menurun, omasum dan obamasumnya menurun. Ya, ini mau menunjukkan sebuah proses yang luar biasa untuk apa? Untuk menjadikan dia memiliki berat badan yang besar untuk apa? Untuk dipakai maksimal sesuai dengan yang maksimal yang dia bisa dapati. Ya, nah coba kita lihat pertumbuhan setelah kelahiran. Nah, ini volume rumen dan retikulum itu hanya 30%, tapi dia akan berubah menjadi 80% saat dia dewasa. Nah, hanya bisa apa? Waktu dia masih baru lahir hanya minum susu saja gitu loh. Karena apa? Daya pencernaannya rendah akan karena dia berupa apa? Kanak-kanak. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11-12 kan Rasul Paulus bicara tentang apa yang kamu lihat itu tidak jelas, karena apa? Kamu masih kanak-kanak. Ya, tapi nanti satu waktu ketika kamu dewasa baru kamu bisa melihat dengan jelas. Makanya harus diberikan air susu, bukan makanan keras, ya. Nah, dalam Ibrani lebih ditekankan seperti itu, bahwa yang kamu butuhkan sebenarnya susu, bukan makanan keras, karena kamu masih kanak-kanak rohani. Nah, ini mau bicara tentang
bagaimana mereka memacu atau lembu ini memacu perkembangan rumennya, ya. Nah, setelah 2,5 sampai 3 bulan diberikan makanan starter atau biji-bijian untuk penguat, dia mulai diberikan makanan keras ya setelah 3 bulanan. Nah, ini bicara tentang bagaimana kita go on unto perfection, di mana Dia semakin hari semakin dibangun untuk menjadi sempurna seperti yang harusnya dia. Nah, dalam Kolose 3 pasal 14 kan dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya apa? Ketika dia dalam proses mulai pendewasaan, ya, dia mulai ada pertumbuhan yang luar biasa. Nah, untuk kita juga demikian. Bagi kita anak Tuhan, yaitu bahwa harus ada kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Lalu itu diproses terus, akhirnya menjadi Galatia 5 ayat 22-23, ketika aspek buah roh, 9 aspek buah roh itu nyata: kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya. Nah, ini mau menyatakan kepada kita bahwa ada sesuatu di dalam lembu yang kita bisa belajar, yaitu rumennya sedang dibangun untuk menghasilkan kedewasaan berat yang sesuai, sehingga lembu ini menghasilkan sesuatu yang maksimal dalam kehidupannya. Ya, saya boleh katakan bahwa lembu ini adalah supplier kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita baca seperti dalam Yohanes 6 ayat 51 dikatakan, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itulah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi Tuhan memberikan hidupnya untuk dunia, ya. Dia menjadi supplier kehidupan, ya. Nah, apa yang dinyatakan dalam supplier kehidupan yang kita belajar pada saat ini bicara tentang sistem pencernaan, ya. Perut itu terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Dan ini proses yang pencernaan yang luar biasa. Karena kalau kita lihat ya, prosesnya seperti ini. Yaitu ketika dia makan serat-serat atau rumput-rumput yang kasar dan sebagainya, itu dia masukkan ke rumen yang sudah besar. Karena rumen dewasa itu sudah 80%. Dia masukkan, dia digigit dulu, ada gigi geraham, dia kunyah dulu, kemudian dicampur dengan enzim-enzim di mulut, dia masukkan ke retikulum, lalu dimasukkan ke rumen. Nah, di rumen ini dengan bakteri, protozoa dan sebagainya, dia kelola, dia hancurkan karena dinding rumen ini tebal, keras, sehingga dia bisa menghancurkan akan rumput yang keras-keras, yang padat. Nah, kemudian dia lontarkan keluar lagi ke mulut dikunyah-kunyah lagi, kemudian dimasukkan retikulum, kemudian dimasukkan ke rumen lagi. Itu dilakukan berulang kali, terus menerus, sampai akhirnya bahwa apa yang terakhir di proses itu menjadi halus. Nah, ketika halus itu dia masuk ke obamasum di perutnya, dan perutnya itu yang menyerap sari-sari makanan, sehingga bisa mempertumbuhkan akan dagingnya yang kuat, bisa mempertumbuhkan akan seluruh tubuhnya, sehingga dia menjadi lembu yang kuat, sehingga dia bisa dipakai untuk mengelola tanah, ya, bisa dipakai untuk macam-macam. Nah, ini yang sedang dibangun. Nah, inilah yang harusnya memahami pemahaman rohani kita ketika kita bisa melihat itu di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 yang dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang luar biasa ditanam di tepi aliran sungai, buahnya dan sebagainya. Kita bisa baca itu. Tetapi yang penting yang kita perlu lihat di sini bahwa belajar dari pencernaan daripada lembu, kita bicara tentang bagaimana sebuah proses makan makanan rohani yang terus-menerus dikelola, kemudian dibuang lagi, kemudian dikelola lagi, kemudian dikeluarkan lagi, dikelola lagi. Ini proses yang luar biasa untuk apa? Untuk menyarikan bagaimana firman itu nyata masuk dalam kehidupan kita. Saudara,
kalau kita bisa melihat dari kaca rohani, sebenarnya ini bicara tentang merenungkan secara dalam, meditasi. Kita bukan hanya makan kemudian langsung telan gitu lah. Makan telan, mau mengerti atau tidak bukan urusan kita. Bukan itu sebenarnya. Sebenarnya harusnya kita makan firman, kita renungkan itu secara dalam. Ya, kata hagah atau merenungkan ini adalah sebenarnya seperti kita berkomat kami dengan Tuhan, kita berbicara, berdialog dengan Tuhan. Tuhan ini begini dan sebagainya. Seperti kita punya kedalaman hubungan dengan Tuhan yang membuat kita bisa berdialog dengan Dia. Dan itu termeditasi terus dalam hidup kita, dan itu akan disaring dan akan menjadi rema yang keluar dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan sistem pencernaan yang spesial daripada lembu ini yang bisa menjadi perenungan kita. Supaya apa? Kita menjadi supplier kehidupan. Ya. Nah, kita juga bisa melihat bahwa dengan merenungkan dalam seperti itu, kita akan menghadapi kesukaran. Iya, bahwa kita harus menderita memang. Tapi di tengah penderitaan itu, dan juga ketika kita sudah membangun diri kita dengan meditasi terus yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita punya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, itu yang dinyatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 29, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan penderitaan, bahwa kita dikaruniai juga untuk menderita. Nah, itu yang harusnya jadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 29 sebagai berikut. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, kalau kita sudah melakukan ini, maka kita akan punya kekuatan di dalam kesukaran apapun. Atau kita merenungkan sehingga muncul sebuah kehangatan. Nah, ini dia yang kalau kita lihat dari proses dari lembu itu, ketika dia masukkan ke dalam rumen, dia terus kelola. Nah, pergesekan antara makanan itu dan juga masuknya protozoa, bakteri dan sebagainya diproses dengan enzim-enzim, itu membuat sebuah panas yang terjadi. Dan panas itu akhirnya apa? Membangun akan diri daripada lembu, sehingga apa? Dia semakin kuat, semakin sehat, karena ada panas yang dibangun. Nah, itu sama dengan apa? Kita yang merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu kehangatan di dalam hati kita, itu yang membakar akan kedagingan kita, itu yang kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan, dan menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Karena apa? Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, terus memberikan kehangatan, terus memberikan semangat, api itu terus menyala dalam hidup kita, sehingga apa? Kita bisa melakukan firman dengan luar biasa, dan kita bisa apa? Berkenan kepada Tuhan. Saudara, refleksi bagi kita untuk belajar dari lembu ini adalah, pertama, kita ini sebenarnya sudah diprogram untuk mencapai kapasitas maksimal, melayani dan berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Ketika apa? Dari awalnya lembu ini dia diproses demikian untuk mencapai apa? Daging yang maksimal yang bisa dihasilkan. Untuk apa? Untuk diberikan kepada dunia, diberikan kepada orang menjadi santapan bagi dunia. Itu sedang diproses kita untuk mencapai maksimal. Nah, tergantung kita dengan Tuhan, apakah kita mencapai kapasitas maksimal yang Tuhan sudah tetapkan itu atau tidak. Yang kedua adalah makanan yang unik, ya, proses makan yang unik memberikan kita kualitas hidup yang terbaik diberikan pada manusia bagi orang lain. Ketika kita terus-menerus dalam Tuhan, kita terus-menerus merenungkan meditasi firman, itu membangun kualitas hidup kita yang luar biasa. Sehingga apa? Ketika kita diminta untuk memberikan bagi orang lain, memberikan hidup kita, menolong, membantu orang lain, kita akan bilang, kita bisa lakukan itu. Dan yang ketiga adalah dalam proses itu menghasilkan panas yang terus diproduksi untuk menghancurkan kebekuan dan memacu semangat pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Ada Roh Kudus bekerja dalam hidup kita melalui perenungan yang terus-menerus seperti itu. Sehingga apa? Ada sebuah kekuatan luar biasa, dahsyat, yang bisa mengerjakan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita dan bisa menghancurkan segala kesulitan dan hambatan apapun. Saya berharap apa yang kita belajar dari sini membangun kita untuk apa? Semakin sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, sebagaimana lembu ini memproses akan makanannya, supaya kita juga memproses makanan rohani kita makin hari makin kuat, makin luar biasa di hadapan Tuhan.
dan itu membangun hidup kita untuk kalau kita berikan kepada dunia ini sama seperti yang Tuhan menjadi teladan kita. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua dan kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.